Sebuah karya arsitektur monumental yang menjadi kebanggaan Provinsi Banten. Jembatan Bogek atau resmi bernama Jembatan Raden Arya Wangsakara adalah lebih dari sekedar infrastruktur. Ini adalah simbol keberhasilan pembangunan, kisah tentang inovasi, dan semangat pengembangan wilayah. Terletak di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang, jembatan selebar 33,8 meter ini bukan sekedar melintasi jalan tol Tangerang Merak. Ia adalah solusi cerdas untuk mengatasi kemacetan yang selama bertahun-tahun menghambat mobilitas masyarakat. Dibangun pada 12 Desember 2021 di bawah kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim, jembatan seharga 165 miliar rupiah ini memiliki cerita unik. 8 lajur kendaraan dengan konstruksi modern dirancang untuk bertahan hingga 50 tahun ke depan. Tetapi apa yang benar-benar membuat jembatan Bogek istimewa? Jawabannya ada pada sentuhan budaya. Dirancang oleh arsitek Albert Heriza, jembatan ini mengenakan batik Banten bagaikan sebuah karya seni raksasa. Sebuah perpaduan antara fungsi dan keindahan yang menakjubkan. Dan di balik kemegahannya, jembatan Bogek telah menjadi ruang publik yang hidup. Menariknya, meski Satpol PP kerap melakukan patroli, mereka tampaknya membiarkan kehidupan sosial berkembang di sini. Pedagang kaki lima berdagang, warga nongkrong santai, dan para konten kreator asik live TikTok. Semuanya bebas berkegiatan di jembatan monumental ini. Dalam liputan mendalam kami kali ini, kami akan menggali kisah mereka. Apa yang membuat jembatan Bogek begitu istimewa di mata pedagang, warga, dan para kreator konten? Nama saya Bapak Munir, tinggal di Kampung Bogek. Iya, terus sehari-hari ngapain, Pak? Ya kalau malam jualan, pagi tidur, ntar kesini lagi ngaplos istri, jualan, habis dohor sekitar jam 2. Jam 4 saya pulang, istri saya kesini. Jam 8 atau jam 9 kesini sampai kadang-kadang jam 3, jam 2 sampai subuh kadang-kadang kalau lagi rame. Kalau boleh tahu Bapaknya jualan apa? Ya macam-macam, namanya juga jualan. Ada kopi, es, pop mie. Pakai gerobak ya, Pak? Tadinya pakai motor. Nah, di rumah kan punya gerobak. Pikir-pikir saya ukur daripada motor, mendingan gerobak. Pakai gerobak. Terus kenapa Bapak memilih lokasi Bogek ini buat jualan? Ya kan di sini kan jembatan baru lagi viral dulunya, rame. Saya kan sebagai tukang jualan, melihat kerumunan banyak orang, saya tuh nekat, wah banyak orang, jadi mendingan saya jualan. Sejak kapan, Pak? Ya lumayan, 3 tahunan. Ada ini nggak, kira-kira ada masalah nggak selama Bapak jualan di sini? Nggak ada sih. Kalau Satpol PP gitu-gitu? Ya pertama mah Pak, ada Satpol PP, ini sekarang udah lama, ini hampir 1 tahun. Apa tuh, Pak? Udah nggak ada sama. Nggak ada Satpol PP. Dibiarin aja apa Satpol PP ya? Kurang tahu ya. Pokoknya Satpol PP sekarang nggak ini aja. Bapak ya? Enggak. Kalau ada suka yang jahat juga gitu, Pak? Yang suka malam itu ada nggak? Nggak ada. Aman-aman aja. Aman aja. Kalau AA, menurut AA di sini nyaman nggak kalau buat nongkrong? Ya gimana kitanya ya, itu mah kembali ke diri kita masing-masing gitu kan. Kalau kenyamanan, kalau saya pribadi sih ya enak-enak aja gitu kan. Tapi kan nggak tahu orang lain gitu ya. AA, jembatan Bogek ini bagus nggak? Bagus, ikonik sih buat anak-anak muda yang sering-sering nongkrong gitu ya. Jika pedagang kaki lima dan warga melihat jembatan Bogek sebagai ruang publik untuk berkumpul dan beraktivitas,
Maka bagi konten kreator, jembatan ini adalah panggung pertunjukan gratis untuk menunjukkan kemampuan mereka. Perkenalkan, saya Wapedan Indonesia dari Kota Serang. Biasa nyanyi di Jembatan Bogeg, ngehibur-ngehibur temen aja semua nih yang di live TikTok. Motivasi AA buat live streaming itu apa sih, A? Motivasi buat live streaming tuh untuk menghibur diri. Karena kan weekend tuh bete, jadi udahlah nge-live aja gitu di Jembatan Bogeg gitu. Tadinya biasanya di rumah aja, di rumah. Cuma di rumah kayak kurang tantangan gitu. Jadi keluarlah nyari hiburan. Tantangan selama di jalan ya, A? Oh, kalau di jalan mah aman. Karena aku lagi di TikTok nih, AA punya pemikiran nggak kayak mau speaker biar orang-orang tuh juga? Kalau itu sih kepikiran. Cuma emang kalau ke speaker nggak kepikiran. Cuma ke alat. Bukan tantangan. Jadi pengen alat tuh lebih mantep lagi gitu. Biar audionya enak didengarnya. Terus tampilan videonya enak juga dilihatnya gitu. Jembatan Bogeg telah mengubah dirinya dari sekedar infrastruktur menjadi ruang hidup yang dinamis. Sebuah panggung metropolitan yang mempertemukan beragam kisah. Pedagang yang berjuang, warga yang berbincang, dan para kreator yang berekspresi. Di balik desain arsitektur bertema batik dan konstruksi megahnya, jembatan ini mencerminkan semangat adaptasi masyarakat Banten yang selalu menemukan keindahan dan peluang bahkan di tempat yang paling tidak terduga.